Sudah boleh share screen, Pak? Boleh. Siap. Bapak sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oh, baik. Selamat siang, teman-teman. Nama saya Elmi Ridho Prayuga. Saya di sini akan menjelaskan tentang income distribution. Definition and facts on income distribution on Indonesia. Income distribution adalah pemerataan pendapatan yang dimana itu adalah kebijakan semua orang mendapatkan bantuan yang sama dan tidak dibedakan oleh apapun, baik ekonomi maupun jabatan. Jadi pemerataan pendapatan itu lebih menargetkan kepada masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerataan pendapatan dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan bantuan seperti bansos. Bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tadi sudah saya jelaskan, yang menargetkan ekonomi berpenghasilan rendah. Tentu saja jika kita memberikan bansos yang banyak tapi tidak ada dasar dari pendapatan bansos tersebut, maka akan terjadi inflasi. Makanya bisa kita lihat sumber bansos itu didapatkan dari pungutan dan pajak yang ada di Indonesia. Upaya pemerintah untuk pemerataan pendapatan di Indonesia bisa memperluas lapangan kerja. Dengan memperluas lapangan kerja, para masyarakat dapat mengais penghasilan-penghasilan yang melebihi dari sebelumnya. Jika sebelumnya menjadi tukang becak, sekarang menjadi buruh di pabrik. Seperti itu. Redistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah. Ini lebih ke arah masyarakat yang di desa dan yang bekerja sebagai petani. Selanjutnya, menyediakan hunian penduduk miskin di perkotaan, seperti rumah subsidi. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar masyarakat terampil dan mempunyai bekal untuk kedepannya. Selanjutnya, fokus pada kewirausahaan agar memiliki daya saing dan memiliki ekonomi yang kuat. Selanjutnya, transformasi skema subsidi menjadi bantuan tepat sasaran. Skema subsidi sudah diketahui bahwa ini lebih ke semua. Kalau ditransformasi menjadi bantuan tepat sasaran, maka tidak ada yang seperti tidak tepat sasaran gitu. Sekian, Pak, presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, ada nanti kita ngobrolin tentang, Mas bisa sebelumnya, kan ini belum nyampe ke sini ya, belum nyampe, udah, bahwa ada koefisien yang namanya koefisien Gini, ya, ada namanya koefisien Gini. Itu Bu Menteri itu seneng banget tuh bahas pemerataan pendapatan pakai koefisien Gini. Koefisien Gini itu makin kecil, angkanya makin bagus. Jadi kalau koefisien Gininya angkanya 1, kan paling gede 1 ya. Artinya ya pendapatan di Indonesia itu, kegiatan ekonomi itu, pendapatan di Indonesia itu cuma dikuasai sama 1 orang. Jadi kalau misalnya, wah saya menguasai seluruh kegiatan ekonomi Indonesia, maka koefisien Indonesia ini 1. Makin kecil koefisien gini berarti makin merata, gitu ya. Nah, ini problem di mana sih pemerataan ini di hampir semua negara gitu. Kenapa hampir di semua negara? Hampir di semua negara yang bentuknya kapitalis ya, kapitalis.
Kalau yang sosialis mah enggak. Kenapa yang sosialis enggak? Karena kalau sosialis itu pasti udah rata pendapatannya kayak Korea Utara, miskin barengan semuanya. Kalau di Indonesia itu, kalau di negara-negara kapitalis dan negara-negara yang bukan sosialis, ya negara-negara kapitalis itu orang boleh kaya banget. Ya, nah ketika orang kaya banget maka orang itu menguasai sumber daya, ya menguasai resources. Nah, ketika menguasai resources ada orang yang kebagian, yang nggak kebagian itu jadi miskin gitu. Nah, supaya rata, gimana caranya supaya rata? Supaya rata maka mesti dibagi itu, didistribusikan gitu. Ya, didistribusikan. Nah, nanti ada nanti baru dari situ didistribusikan. Jadi misalnya Jakarta kaya gitu ya, daerah khusus ibu kota Jakarta kaya mesti dibagi ke tadi daerah yang miskin, misalnya Wonosobo gitu ya. Bagi supaya apa? Supaya nanti dikasih dikasih uang gitu, dikasih bantuan. Nah, ketika dikasih bantuan langsung tunai, berarti kan dapat duit ya. Nanti kan belanja baju gitu ya. Berarti ada tukang jualan baju yang dibeli bajunya gitu. Terus ada jualan beli bakso, berarti ada tukang bakso yang dibeli gitu loh. Jadi lapangan kerja, jadi tukang bakso sama tukang jualan baju juga jadi ada gitu. Nah, itu memperluas lapangan kerja gitu ya. Dan lain-lain lah, ini upaya pemerintah Indonesia. Gitu. Oke, kita lanjut ke siapa di sini? Lanjut nomor 2 ya, Pak? Nomor 2 ya, Nita. Oke, baik Pak, izin presentasi. Ya, Enid. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kesenjangan pendapatan relatif atau yang biasa kita sebut dengan kemiskinan relatif. Jadi kemiskinan relatif ini atau pendapatan kesenjangan yang relatif ini merupakan jumlah pendapatan orang miskin dibanding dengan orang kaya. Jadi semakin besar jarak atau gap-nya, itu semakin besar adanya kesenjangan di antara mereka. Yang mana meskipun seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimumnya, tetapi karena masih jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat lainnya, ia akan merasa lebih miskin. Di samping pada tabel di samping ini, untuk di wilayah Indonesia, terkait kemiskinan relatifnya, paling tinggi ada di wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Data ini ada pada tahun 2016. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, ada namanya relative income equality. Jadi definisi miskin itu seperti apa sih? Gitu ya. Miskin. Saya miskin gitu ya. Kalau dibandingin sama teman-teman saya yang pada jadi direktur ya jadi saya miskin ya nggak? Gue kok miskin sendiri ya gitu ya. Atau kamu coba misalnya kalau misalnya kamu jalan-jalan ke Pacific Place ya. Kamu jalan-jalan ke Pacific Place nih, kan kamu ngerasa jadi udah jadi pelaksana. Nanti kalau jadi mahasiswa STAN kan kamu jalan-jalan ke Pacific Place. Kalau jalan-jalan ke Pacific Place nih, ya nggak, berasa jadi miskin ya nggak? Karena orang-orang lain pada gaya-gaya nih, pada keren-keren gitu loh. Jadi miskin itu relatif. Define miskin. Miskin itu relatif gitu loh. Miskin itu relatif kalau misalnya ada orang yang jauh lebih kaya, maka kita menganggap atau kita berada di environment atau lingkungan yang banyak orang kaya, maka kita menganggap diri kita sebagai miskin. Nah, itu kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini menimbulkan apa sih? Menimbulkan masalah sosial gitu ya. Jadi kalau ada gap yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget, itu akan menimbulkan gap. Gap apa sih? Ya namanya manusia ya pasti ada iri-irian gitu loh. Iri, orang itu kaya ya. Jadi yang namanya kerusuhan gitu ya.
etnis, rasis, itu gara-garanya adalah kesenjangan sosial namanya. Ada gap antara yang kaya sama yang miskin. Padahal yang miskin juga nggak miskin-miskin banget. Tahun 98 itu kan banyak yang dijarah. Tuh gara-gara itu sebenarnya yang ngejarah juga nggak miskin-miskin amat sih. Miskin kan relatif tadi ya. Nah, ini menimbulkan masalah sosial. Nah, masalah sosial ini terjadi juga di Jogja nih, kalau misalnya kita dapat kasus yang sekarang. Nah, di Jogja itu kan ada anak muda tuh yang bandel banget, suka ngebacok-bacokin orang, ya nggak? Namanya apa? Apa namanya tuh? Jadi orang nggak tahu tuh dibanding bacok-bacok aja gitu. Ada tuh, jadi kalau kita naik motor itu atau naik mobil juga dicegatin tuh terus membacok-bacok aja gitu. Serem banget. Ya. Ya, tahu nggak? Dengar berita itu nggak? Kelitih, Pak. Kelitih. Dengar kan berita itu. Itu gara-gara apa sih? Gara-gara apa? Ini gara-gara, jadi ada salah satu teori, kalau nggak salah itu Semeru Research itu yang bikin gitu ya, bahwa kesenjangan sosial di Jogja makin tinggi. Kesenjangan sosial di Jogja makin tinggi ini gara-gara apa sih sebenarnya? Gara-gara apa sih? Salah satunya adalah gara-gara kampus yang banyak di Jogja. Kampus yang banyak di Jogja gampangnya gini deh, nggak usah kampus swasta deh yang bayarnya mahal. Kampus UGM aja ya, negeri itu. Nah, di kampus UGM itu ada kelas-kelas baru ya sekarang ya, yang bayar semesternya 40-an juta. Kamu tahu nggak? Kelas internasional di UGM itu bayar satu semesternya 40 juta. Tahu? Nggak tahu, Pak. Ada kok dosen kita juga yang anaknya pada sekolah di situ. Aku tanya bayar semesterannya berapa? 40 juta, 45 juta gitu. Satu semester loh. Nah, kalau misalnya bayar per semesternya 45 juta, mungkin nggak kosnya 500.000 sebulan? Mungkin nggak? Hampir nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya. Mana ada gitu ya. Bayar sekolahnya 45 juta. Bayar kosnya paling nggak yang di atas 3 juta gitu loh. Kalau udah di atas 3 juta kosnya udah pasti dikasih mobil ya nggak gitu loh. Jadi anak-anak muda ya nggak, pada baru lulus SMA pada bawa mobil, nongkrong di coffee shop mulu, gayanya keren, sementara ada penduduk asli ya nggak, miskin, mau apa namanya, sandwich generation gitu, disuruh kerja sama bapaknya, minta duit nggak punya, pengen punya iPhone nggak punya duit, segala macam, depresi apa nggak? Miskin nggak sebenarnya orang itu? Mereka nggak miskin, cuma ngelihat anak-anak dari Jakarta yang pada kuliah di Jogja, jadi depresi apa nggak? Kalau di mau ngelihat, stres nggak anak-anak muda itu? Menurut Stres. kamu gimana? Ada iri dengki gitu. Iya kan? Hah? Kok keren-keren banget ya? Mau dikecengin nggak bisa ya nggak? Gayanya udah aneh-aneh ya nggak? Maksudnya tuh kan udah keren-keren tuh pasti tuh ya nggak? Padahal itu bukan orang Jogja tuh pendatang. Nah, itu tuh makin lama, makin ke sini menimbulkan masalah sosial, dan anak-anak yang asli itu ya pada frustasi itu, yang aku pengen kayak gitu tapi nggak bisa gitu ya. Akhirnya dia jati dirinya ngapain? Oh, kita bikin jati diri baru deh. Nggak usah jadi orang keren, yang penting jadi orang bengis. Nah, itu salah satunya. Ya, jadi apa namanya? Salah satu research itu bilang bahwa salah satu kenapa terjadi budaya ngebacok-bacok orang itu adalah gara-gara salah satunya adalah masalah sosial. Masalah sosial itu ditimbulkan dari tadi kesenjangan gitu loh. Jadi itu cara merepresentasikan diri dia itu sebagai pemuda apa ya, udah jadi pemuda apa namanya, pemuda geng motor aja deh yang bacok-bacokin orang gitu, karena dia mau jadi pemuda mau nggak bisa gitu loh, pemuda gaul nggak bisa, pemuda nongkrong di kafe nggak bisa, nggak punya duit gitu itu. Nah, jadi itu problem dari sosial yang gara-gara kesenjangan gitu ya, salah satunya itu. Ya, ada yang lain, dan itu banyak di daerah-daerah lain yang kesenjangannya
tinggi. Sekarang kalau misalnya di Jakarta Barat ada kelitih apa enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena ya orang miskin bangetnya sama orang kayanya itu kesenjangannya nggak terlalu jauh gitu loh. Gitu. Ada tawuran pelajar? Nggak ada tawuran pelajar di Jakarta Barat ya. Gitu. Nggak ada tawuran pelajar. Gitu. Jadi waktu itu ada juga berita viral tuh di Twitter tuh ya. Jadi kepolisian nih bikin sosialisasi ke SMK penabur. Sosialisasi tentang bahaya tawuran ya nggak? Salah sasaran, maksudnya polisi ya bahaya tawuran ke anak penabur ya nggak gitu ya. Terus udahlah sosialisasi tentang bahaya tawuran ke anak penabur kan ya gitu ya, sekolah nomor 2 paling bagus di Indonesia nggak bakal kenal tawuran, ngapain polisi sosialisasi di sana. Ada yang polos banget nanya, Pak, saya mau nanya, itu anak-anak tawuran itu emang kalau pulang sekolah nggak les gitu? Kalau saya tuh ya les ya. Gimana sempat mau tawuran ya? Pulang sekolah nih, habis les les kumon, les itu. Emang sempat kapan ada waktunya? Sampai gitu polos nanyanya. Gitu loh. Ya, akibat dari apa ya? Akibat dari kemiskinan aja gitu loh. Ya. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, dilanjutkan ke yang lainnya. Jadi miskin itu relatif. Orang Jogja sekarang ngerasa miskin karena banyak pendatang yang duitnya nggak ada serinya gitu. Oke, kalau di daerah-daerah tertentu mah nggak berasa gitu. Kalau misal di Wonosobo yang nggak kelihatan, kesenjangannya nggak kelihatan, nggak ada kampus gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang sekarang? Saya, Pak. Oke, Maulana. Oke, izin share screen. Kemarin saya ketemu sama si Maulana. Ketemu di kantor, Pak. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Oke. Oke, yang ketiga itu adalah absolute deprivation and poverty rates. Jadi, kalau misalkan sebelumnya tadi udah di breakdown sama Mas Roroh, kalau pendapatan itu pendapatan Indonesia itu bisa dibandingkan relatif dengan orang-orang lain yang mungkin pendapatannya lebih kaya gitu. Nah, kalau misalkan absolute deprivation itu adalah berapa banyak yang dimiliki orang miskin dibandingkan dengan ukuran tingkat pendapatan minimal yang dapat diterima yang masuk akal. Nah, ini bahasa buku banget kan. Bahasa simpelnya tuh gimana cara pendapatan kita itu dibandingin gitu dengan standar hidup minimal di Indonesia tuh berapa. Nah, disitulah kita bisa gitu. Kita tuh masuk ke dalam kategori orang miskin atau orang kaya. Jadi dibandingkan dengan biaya standar hidup di negara masing-masing kayak gitu. Nah, absolute deprivation biasanya itu bisa diukur lewat garis kemiskinan gitu. Nah, ada beberapa data menurut BPS, garis kemiskinan di Indonesia itu per September 2021 itu sebesar 486.168 per kapita per bulan. Yang katanya naik, yang sebelumnya itu 472.525. Berarti standar hidup di Indonesia nih per September 2021 itu naik, yang sebelumnya itu 470.000. Artinya kalau misalkan orang yang sebelumnya pendapatan misalkan 1 juta, terus kebutuhan hidupnya naik nih jadi 480.000, berarti dia tuh tambah miskin gitu, karena ibaratnya ada gap gitu kan antara pendapatan dia dengan kenaikan biaya hidup gitu. Jadi kurang lebih absolute deprivation tuh cara membacanya itu gitu. Nah, itu tadi per September 2021. Nah, ini kalau misalkan garis kemiskinan dibandingkan dengan per rumah tangga miskin gitu. Nah, kalau misalkan garis kemiskinan nasional itu sesuai yang tadi 486.168 per kapita. Kalau misalkan per rumah tangga miskin, garis kemiskinan nasionalnya itu 2.187.756. Sebenarnya cara kita ngebandinginnya itu sesuai dengan gimana POV kita dari awal aja sih. Kita mau ngelihatnya per kapita aja atau per rumah tangga miskin. Kalau misalkan per kapita, ya udah kita bisa ngacu pada angka-angka yang memang ditujukan untuk per kapita gitu. Kalau misalkan rumah tangga miskin, ya udah balik lagi ke sesuai POV kita gitu. Nah, itu dari BPS. Gimana kalau misalkan dari sumber-sumber luar? Sebelumnya, Indonesia tuh udah mengalami
naik turun status gitu kan. Yang di 2018 tuh Indonesia dibilang katanya Indonesia tuh sekarang udah jadi upper middle class country. Terus pas pandemi keluar lagi berita kalau Indonesia katanya loses upper middle income gitu karena pandemi. Terus di sekarang Indonesia katanya officially lagi nih secara ofisial menjadi negara yang statusnya upper middle class country. Nah, ini tuh statusnya diberikan oleh World Bank. Nah, World Bank itu tuh punya semacam standar gitu kan. Standar median kalau misalkan per hari untuk upper middle income itu biasanya kebutuhan biaya hidupnya tuh $5,5 per hari. Kalau misalkan under middle income itu $3,2 per hari. Kalau misalkan yang lower income country banget itu 1,9 per hari. Nah, Indonesia nih katanya sekarang yang berita sekarang tuh masuk ke dalam upper middle class country. Berarti at least harusnya Indonesia tuh masuk ke dalam $5,5 per hari. Jadi kebutuhan Indonesia tuh rata-rata $5,5 per hari gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu tuh udah benar atau belum gitu. Nah, sebenarnya ini harus ditelaah lebih lanjut gitu. Indonesia tuh udah masuk ke standar itu atau belum. Nah, menurut World Bank, ini tuh ibaratnya grafik Indonesia Poverty Rates, bukan grafik sih, tabel dari tahun 98 sampai 2021 gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat yang di 2021 aja, yang paling bawah, itu ada presentasi poverty gap. Artinya, ada gap antara orang-orang yang masih belum mencapai standar hidup dari World Bank ini itu sebanyak 4% untuk yang 3,2. Sementara untuk yang $5,5 itu sebanyak 17%. Harusnya ini kalau misalkan Indonesia udah jadi status upper middle income country, harusnya kan nggak ada gap lagi nih yang di $5,5 dengan asumsi semuanya tuh at least sudah harus masuk gitu. Tapi ternyata masih ada dan mungkin ini yang harus jadi concern pemerintah buat gimana caranya biar 17% ini tuh bisa dibenerin lah dikasih bantuan. Next. Nah, ini kalau misalkan dibikin grafik kurang lebih kayak gini. Nah, itu yang tadi masalah 3,2 sama yang 5,5. Kalau yang 1,9 per hari, artinya ini tuh untuk kategori negara yang lower income banget, yang udah di bawahnya dari lower middle income. Dia udah lower income-nya banget, paling bawah. Ibaratnya standar hidup di negara itu per hari itu $1,9 doang gitu. Nah, ternyata menurut Asian Development Bank di tahun 2021 masih ada proporsi populasi yang di Indonesia tuh yang standar hidupnya masih di bawah $1,9 tuh masih ada 2,9% orang di Indonesia. Jadi kan hal kayak gini bisa jadi concern pemerintah buat diperhatikan gitu biar garis kemiskinannya tuh mungkin bisa diperbaiki. At least nggak usah hilang, nggak perlu sampai hilang banget, nggak perlu sampai semua orang jadi kaya banget, tapi at least semuanya tuh bisa lah memenuhi standar kehidupan di Indonesia gitu, nggak ada yang kekurangan gitu. Melihat Indonesia kan ada aja gitu kadang yang barang pokok kebutuhannya naik, ada karena inflasi dan segala macam gitu kan. Jadi mungkin itu yang bakal bisa jadi concern pemerintah gitu. Oke Pak, berarti kurang lebih itu aja presentasi dari saya. Selebihnya saya serahkan lagi ke Pak Riko. Terima kasih Pak. Jadi ada cabang dari ilmu ekonomi yang ngebahas tentang poverty ya. Itu kemarin beberapa tahun kemarin sempat menang Nobel di bidang economics, itu ngebahas tentang poor economics. Jadi bukunya itu Poor Economics, itu pemenang Nobelnya itu namanya Abhijit Banerjee sama Esther Duflo. Nah, dia itu ngebahas kemiskinan dengan studi kasusnya di Indonesia dong, ya nggak? Di Indonesia. Dia ngelihat kemiskinannya itu diukur dari kalori. Kok diukur dari kalori sih? Gimana sih kok ngukurnya dari kalori? Jadi dia studi kasus ke petani-petani miskin. Petani-petani miskin yang nggak punya sawah. Jadi nggak punya sawah berarti buruh tani ya. Buruh tani. Nah, mereka itu kan dapat uang tuh per hari ya nggak, dari hasil nyangkul gitu ya, dari hasil buruh tani. Uang dari hasil nyangkul itu dibeliin makanan.
dibeliin nasi lah ya, beliin beras, beliin nasi, gitu, beliin beras. Nah, berasnya itu dibagi sama keluarganya tuh, maksudnya bagi makan anaknya, istrinya, sama dibagi sama dia, dimakan sama dia, istrinya, sama anak-anaknya. Jadi dia dapat lah ya, misalnya sehari itu 2 piring gitu nasi. Nah itu dihitung kalorinya sama si Esther Abirjet Banerjee sama si Esther Duflo. Itu salah satu cara ngitungnya. Nah, terus besoknya dia macul lagi kan. Ternyata ya enggak, waktu dia macul misalnya gini, dia butuh nyangkul itu 2000 kalori itu dari pagi sampai sore gitu, butuh 2000 kalori. Sementara yang dia makan ya enggak, makanan yang dia makan dari uang hasil itu cuma 1800 kalori. Impact-nya jadi apa? Defisit kalori. Kalau defisit kalori orangnya jadi gimana? Jadi kurus ya enggak? Jadi kurus gitu loh. Jadi kok petani di Indonesia kurus-kurus ya karena defisit kalori gitu loh. Nah itu miskin gitu loh. Jadi uang yang dia dapat itu nggak cukup buat mempertahankan dia kerja gitu loh. Kalau misal defisit kalori terus kan lama-lama dikurus, dia nggak akan bisa sanggup untuk bisa kerja lagi jadi buruh tani karena kalori yang dia butuhkan itu lebih besar daripada makanan yang bisa dia dapat dari uang hasil nyangkul gitu. Nah itu salah satu di samping yang tadi itu salah satu satuan yang dipakai Abirjet Banerjee sama Esther Duflo di bukunya Poor Economics dengan studi kasusnya di Indonesia. Terus saya juga sempat nanya ya, kok studi kasusnya di Indonesia emang nggak ada yang lebih miskin gitu? Ada, di Amerika juga banyak yang miskin gitu ya. Kenapa mereka nggak di Amerika aja risetnya? Ya mereka juga bikin riset di Amerika. Gitu. Nah kalau misalnya kamu pengen lihat miskin di Amerika, kamu lihat aja di YouTube ya. Misalnya Poverty in America gitu. Dokumentari itu banyak tuh orang miskin di Amerika juga sama. Mereka ngandelin dari food stamp. Kadang anak-anak kecil itu keren sih bule-bule gitu ya, tapi bule miskin gitu ya. Makan cuma sekali sehari atau sekali 2 hari. Kadang bocil-bocil itu pada kelaparan ya pagi-pagi karena nggak punya makan, lontang-lantung nggak sekolah gitu ya, sama aja, sama parahnya gitu. Cuma mereka bule aja tinggal di Amerika keren, tapi miskin aja. Dan negara-negara yang lain ya kayak Afrika gitu, itu juga miskin juga sama. Jadi poverty ini problemnya ada di mana-mana, kecuali di negara sosialis ya. Negara-negara sosialis itu lebih sedikit penduduk miskin ya, karena pajaknya besar sekali untuk mendistribusikan pajak itu ke orang-orang yang miskin. Ya, itu negara Skandinavia itu contohnya, negara-negara sosialis. Tapi kalau negara-negara kapitalis kayak Indonesia, Amerika, India gitu ya, Cina, yang miskin ya miskin aja gitu, yang kaya gitu. Ya, timbul kesenjangan. Nah, terus ada nggak sih upaya STAN itu atau perguruan tinggi itu? Kita tadi ngomongin tentang middle income trap. Middle income trap itu adalah orang yang penghasilannya menengah atau orang yang penghasilannya rendah itu nggak bisa naik kelas ke penghasilannya. Jadi orang yang penghasilannya rendah nggak bisa naik kelas ke penghasilannya menengah. Orang yang menengah nggak bisa naik kelas ke penghasilannya tinggi. Nah itu middle income trap. Jadi kena jebakan, jadi nggak bisa naik gitu. Yang miskin terus, yang menengah terus gitu. Yang miskin terus, yang menengah terus. Terus ngapain dong orang kita untuk mengatasi masalah itu gitu. Nah, kalau di Indonesia ya salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan adalah lewat pendidikan. Ya, lewat pendidikan, sekolahnya bagus, kuliahnya bagus, nanti kerja dapat duit nanti jadi nggak miskin lagi. Makanya STAN sama perguruan tinggi negeri lain ya kayak ITB, UI, UGM gitu udah mulai membuka program namanya afirmasi. Afirmasi itu berarti mahasiswa-mahasiswa itu nggak dites cuma berdasarkan kemampuan akademisnya aja, tapi dilihat juga dari asalnya itu dari mana gitu loh. Apakah dari keluarga miskin, apakah dari desa tertinggal, daerah tertinggal,
Ya, kalau misalnya nilainya nggak bagus-bagus amat tapi daerah tertinggal, ya udah deh nggak apa-apa masuk gitu loh. Atau dari orang miskin, ya udah nggak apa-apa masuk. Supaya apa? Supaya orang miskin tadi dapat pendidikan, bisa kerja gitu ya. Terus nanti dia udah kerja tuh ngirim duit ke ibu bapaknya, jadi ibu bapaknya nanti jadi nggak miskin lagi gitu. Jadi itu salah satu contoh apa namanya peran perguruan tinggi negeri dalam memerangi kesenjangan gitu. Nah, yang lain adalah nggak cuma perguruan tinggi gitu ya. Kalau misalnya untuk levelan kota sama kabupaten, Nadiem Makarim juga bikin policy itu supaya rata. Caranya adalah dengan zonasi. Ya, sistem SMA sekarang adalah sistem zonasi. Tujuannya buat apa sih zonasi itu? Kalau dulu ya di SMA saya tuh atau di SMA yang bagus di kota-kota besar, yang masuk SMA bagus itu udah nggak ada yang orang miskin lagi gitu ya. Orang-orang miskin itu masuknya ya kayak orang-orang miskin di Ceger lah, kamu lihat ya. Orang-orang pada miskin di Ceger yang jamet-jamet Ceger sama yang neneng-neneng yang kalau misalnya naik motor bertiga rambutnya pirang itu udah nggak ada yang sekolah negeri itu, sekolahnya sekolah abal-abal semua, itu kan mereka orang miskin tuh. Mereka nggak dapat pendidikan yang bagus. Kenapa? Karena ya mungkin fasilitas belajarnya nggak bagus gitu ya. Akhirnya mereka dapat sekolah-sekolah yang jelek banget, namanya SMK, Bakti Jaya gitu-gitulah, SMA apa gitu, atau SMA Islam apa gitu ya, yang kualitas pendidikannya jelek banget gitu. Nah, gimana dong cara supaya orang-orang miskin ini bisa dapat pendidikan yang bagus? Ya, sama Nadiem Makarim, ya udah dibikin zonasi aja. Jadi masuk SMA itu nggak perlu nilai UN supaya orang-orang tadi ya nggak masuk SMA jelek. Makanya supaya apa? Supaya pendidikan itu rata. Karena pendidikan SMA itu kan dibayarin sama pemerintah. Ya nggak, supaya orang-orang miskin itu juga bisa mendapat pendidikan gratis yang sama. Ini malah orang miskin malah bayar sekolah swasta gitu. Kayak di dekat rumah saya tuh ada SMA swasta ya nggak, namanya SMA AA gitu. Nggak tahu AA singkatan dari apa, itu isinya orang miskin semua itu. Gitu. Orang miskin malah bayar sekolah swasta gitu loh. Ya masuk sekolah swasta yang bayar, yang kualitasnya jelek banget. Nah sama Nadiem Makarim bilang, wah kayak gini nggak bener nih. Sekolah negeri itu dibuat, SMA negeri itu dibuat salah satunya buat menampung orang yang nggak mampu gitu. Akhirnya dibikin zonasi. Ada impact-nya nggak? Ada impact-nya gitu. Nanti berarti sekolah-sekolah favorit itu nggak ada gitu ya. Jadi nanti ke SMA favorit di Indonesia tuh SMA 8 Jakarta, SMA 3 Semarang. Kalau temu alumni udah nggak kayak zaman dulu, oh orangnya sukses semua. Kalau sekarang mungkin alumni yang sekarang ya ada yang sukses, ada yang enggak gitu loh. Karena tadi dibikin rata. Gitu aja. Itu peran perguruan tinggi sama pendidikan untuk memerangi kemiskinan. Oke, kita lanjut. Siapa lanjut habis ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam pengukuran garis kemiskinan. Nah, di sini disebutkan ada dua masalah dalam pengukuran garis kemiskinan. Sebelumnya, garis kemiskinan itu diukur ya. Jadi di sini dijelaskan garis kemiskinan ini ada sebuah modelnya. Jadi sebelumnya para ekonom itu kalau dalam menyelesaikan masalah itu biasanya dibuat model terlebih dahulu. Nah, model yang dibuat yakni adalah model ekonomi. Nah, kalau dalam materi ini garis kemiskinan disebut sebagai model pengukuran kemiskinan. Nah, di sini ada rumus garis kemiskinan sama dengan GKM ditambah GKNM. Nah, di sini GKNM ini ada yang non makanan
seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan yang makanan itu terdiri atas beberapa komoditas mestinya. Oke, selanjutnya kita kembali ke slide sebelumnya. Oke, jadi disebutkan atas permasalahan sebelumnya ada dua. Yang pertama, yakni kalau dalam masalah barang pokok itu kan setiap tahun mengalami perubahan. Nah, kalau kita pelajari berdasarkan sejarah itu, kalau VOC itu ada komoditas, lada, cengkeh, dan lain-lain. Nah, kalau masalah harga kan seperti beberapa berita yang diberitakan, misalnya harga minyak goreng naik. Nah, itu termasuk masalah dalam pengukuran garis kemiskinan. Jadi tidak bisa menggunakan kayak asumsi ceteris paribus. Nah, faktor sama, dianggap sama. Selanjutnya di sini terdapat perbedaan biaya hidup di antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, di sini ada gambar survei biaya hidup yang di pojok kanan atas, serta yang di bawah ini Kompas sudah melakukan survei. Terdapat 10 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Nah, tadi sudah disinggung terkait biaya hidup. Biaya hidup di Jakarta tentu berbeda dengan di Jogja. Take home pay atau tadi Bapak ada menyinggung juga yang mengirim uang ke orang tua, orang yang di Jakarta akan mengirim tentu berbeda dengan orang yang di Jogja, seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ini mungkin dijelaskan sama yang tadi. Oke, kita lanjut lagi ke yang habis ini siapa? Saya Pak, izin share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, selanjutnya itu akan dibahas what's matter, relative or absolute deprivation. Itu yang pertama dibahas itu apakah begitu orang miskin itu mencapai tingkat konsumsi yang dapat diterima, mengapa penting untuk mengetahui berapa banyak uang yang dimiliki orang kaya. Itu kalau dikembalikan ke salah satu pandangan itu, jika pendapatan orang kaya itu nggak menjadi masalah, dengan mengingat tingkat konsumsi dari orang miskin itu sudah dapat diterima, maka ketimbangan pendapatan relatif itu bukan menjadi hal yang dapat diperdulikan, melainkan lebih ke memperdulikan tentang ukuran depresiasi absolutnya. Tapi mengapa ukuran ketimpangan pendapatan relatif itu menjadi penting? Ada dua alasan. Yang pertama itu ada standar hidup minimal untuk suatu masyarakat, mungkin paling baik didefinisikan relatif terhadap standar hidup orang lain. Yang kedua itu ada tingkat ketimpangan dalam masyarakat itu sendiri berhubungan negatif dengan ukuran kesejahteraan. Dalam sebuah studi oleh Ludwig tahun 2004 itu menemukan bahwa kesejahteraan hidup seseorang atau individu itu akan meningkat ketika pendapatan mereka meningkat. Tapi ketika pendapatan tetangga mereka juga meningkat, menunjukkan bahwa secara pendapatan relatif si kesejahteraan ini malah menurun. Jadi pendapatan relatif, ketimpangan pendapatan relatif itu masih cukup penting untuk digunakan. Itu menurut saya, Pak. Oke, nah jadi ini adalah jadi gini, definisi miskin ini definisi yang susah, gitu ya, definisi miskin. Di sini definisi miskin itu kenapa susah? Karena ya tadi kita banyak hal yang banyak hal terutama fasilitas-fasilitas pemerintah yang diberikan kepada orang miskin. Ya, misalnya adalah contohnya adalah BLT. Contohnya lagi adalah apa tuh? Kalau anak SMA mau masuk itu ada jalur yang pakai bukan kartu pintar, apa sih namanya?
Bukan bidik misi, gantinya bidik misi itu apa ya? Jalur apa sih? Kalau kita nggak punya duit, masuk kuliah tuh jalur apa namanya? Dulu bidik misi namanya. Prestasi. Apa? KIP? Kartu Apa? Indonesia Pintar? Pakai KIP itu, Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar kan syaratnya miskin. Nah, coba definisi miskin. Miskin di Jakarta beda sama miskin di itu. Nah, berarti kan kita mesti ngeliat nih relatif apa absolut. Nah, absolut itu miskin dihitung berdasarkan apa? Gini, miskin kalau pakai absolut ya nggak pakai absolut. Mungkin dengan uang sebesar tadi kan kalau di bawah angka segini maka dia disebut miskin. Gitu. Karena gini, di Indonesia itu antara satu daerah dengan daerah lain biaya hidup aja udah beda gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai absolut, bisa jadi di Jakarta miskin ketika di daerah tertentu jadi nggak miskin gitu loh. Karena biaya hidupnya juga beda. Nah, itu ngedefine miskin itu sulitnya minta ampun gitu loh. Makanya padahal kebanyakan policy itu menggunakan kata miskin untuk dapat fasilitas. Salah satunya itu KIP, Kartu Indonesia Pintar gitu ya. Contohnya, Kartu Indonesia Pintar kan disurvei Mas rumahnya. Disurvei. Dilihat tuh, beneran miskin apa enggak gitu loh. Nah, ukurannya apa nih? Ukurannya relatif atau absolut gitu loh. Kalau absolut misalnya dengan 400.000 per bulan udah mati di Jakarta gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya di daerah tertentu di Jawa gitu ya, mungkin masih bisa hidup gitu loh. Nah, jadi relatif sama absolut itu ya kalau untuk di Indonesia jadi problems karena apa? Karena ya perbedaan dari pola hidup sama biaya hidup gitu loh. Jadi dan definisi miskin ini harus jadi penting gitu. Mau pakai yang mana nih? Karena beberapa fasilitas di kita itu diberikan kepada orang miskin yang definisinya harus jelas. Contohnya gini, ada yang gini, wah enak banget dia tuh nggak miskin-miskin amat tapi dapat BLT. Wow gila tuh dia tuh nggak miskin-miskin amat tapi anaknya dapat Kartu Indonesia Pintar. Nah karena kita ngedefinisin miskinnya aja rada-rada susah. Gitu. Makanya perlu pelajaran yang kayak sekarang. Jadi untuk membantu orang miskin mana gitu. Miskin itu relatif. Tapi bisa juga dihitung absolut. Nah, mungkin itu. Oke, kita lanjut ya. Kok saudara saya miskin nggak dapat BLT? Ya, gitu. Ayo di sini siapa? Saya, Pak. Satu lagi paling. Ayo, Nas. Izin share screen ya, Pak. Oke, Nas. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum? Maaf lama ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Wah, nggak kelihatan. Ya udah, Nas, nggak apa-apa, Nas. Masih hitung, Pak? Nggak Atau kelihatan. boleh minta tolong ini, Pak? Apa sih? Kalau nggak apa-apa deh. Ini kan udah 12.58 ya. Kita minggu depan aja Oh, nggak iya. apa-apa, Nas. Ya. Iya, maaf ya, Pak. Oke, kita lanjutin minggu depan ya. Oke, sebentar saya cek lagi absennya. Bentar, absennya udah. Oke, udah semua. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Saya minta maaf ya tadi itu saya
nggak tahu tuh tadi ternyata jadwalnya bentrok sama apa? Sama itu dikirain juga cuma sebentar, cuma 30 menit sampai sejam, ternyata sejam setengah, lama banget ya nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, gitu aja ya. Kita akhiri kuliah kita dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Siapa mau memimpin doa? Baru ada Nas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Minggu depan aja Nas ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Izin Pak saya. Oke, sip. Baiklah teman-teman, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Di sini saya akan memimpin doa berdasarkan Islam. Untuk agama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asta'udika ma'alam tanihi farduhu ilayya indah hajati walatansihi ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Kita akhiri kuliah kita, minggu depan kita presentasi lagi. Ya, jadi saya tunggu sampai jam 6. Kalau misalnya nggak ada, saya masukin nilainya dengan tadi ada tambahan 10. Ya gitu. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.